Halo internet, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fauzi Faturasi di channel Muhammad Fauzi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu materi tentang komunikasi data. Salah satu materi kuliah saya, materi komunikasi data, yaitu komunikasi kesalahan data. Kesalahan pada komunikasi data. Ya, salah satu materi di komunikasi data itu judulnya adalah kesalahan pada komunikasi data. Tanpa berlama-lama lagi, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita mulai video ini. Ya, kesalahan pada komunikasi data. Sebelum saya menjelaskan kesalahan-kesalahan apa saja yang ada di komunikasi data atau apa itu kesalahan pada komunikasi data, saya ingin menjelaskan dulu apa itu komunikasi data. Komunikasi datanya ya. Nah, komunikasi data itu sendiri merupakan bagian dari teknologi informasi yang secara khusus berkenan untuk transmisi atau pemindahan data dan informasi di antara komputer atau piranti-piranti lain yang ada dalam atau maksudnya pemindahan data melalui komputer atau piranti-piranti lain dalam bentuk digital sehingga perangkat tadi itu berbentuk menjadi sebuah data, maka disebut dengan komunikasi data. Mungkin banyak orang yang bertanya, kenapa di komunikasi itu banyak kesalahan? Kok bisa tahu sih orang-orang kalau komunikasi data itu ada kesalahan-kesalahan? Nah, komunikasi data itu sendiri itu dia punya metode pengecekan kesalahan. Nah, metode ini itu bernama redundancy check. Apa itu redundancy check, Bang? Apa? Tanya lagi kan, redundancy check itu apa? Redundancy check itu pengecekan kesalahan dengan menggunakan bit parity. Nah, itu dia redundancy check. Nah, di redundancy check itu ada 3 metode ya guys, 3 metode. Yang pertama nih, dari redundancy check. Yang pertama itu ada VRC atau vertical redundancy check. Nah, yang kedua ada LRC, longitudinal redundancy check. Yang ketiga ada CRC, cyclic redundancy check. Nah, sebelum saya menjelaskan satu persatu apa itu VRC atau itu LRC atau itu CRC, tonton terus videonya guys. Yang pertama ada SCRC. Maksudnya yang pertama ada VRC, vertical redundancy check. Nah, metode pengecekan VRC sendiri ini adalah pengecekan kesalahan yang mengecek setiap karakter satu persatu ya guys ya. Satu persatu karakternya itu dicek oleh VRC. Karakter yang dikirimkan biasanya terdiri dari 7 bit yang kemudian diberi tambahan 1 bit parity. Bit parity ini ialah yang akan diperiksa oleh si penerima untuk mengetahui apakah karakter yang diterimanya benar atau salah. Nah, cara menemukan kesalahan kesalahannya pokoknya dalam metode VRC ini itu diterapkan pada terminal start stop. Namanya istilahnya itu start stop. Di mana pengecekan kesalahannya itu ada karakter demi karakter. Nah, pokoknya VRC itu karakter demi karakter. Dan yang tadi terminalnya itu ada istilah dari start stop. Yang kedua ada LRC, longitudinal redundancy check. Nah, LRC sendiri ini justru agak berbeda dari redundancy. Nah, kalau redundancy tadi karakter demi karakter, sedangkan dari LRC ini ada block check karakter demi block check karakter. Pokoknya block check. Nah, pada LRC pesan dibagi menjadi sejumlah blok dan setiap blok ini mempunyai karakter pemeriksanya. Ya, yang tadi saya bilang tuh blok karakter atau BCC. Pokoknya block check karakter. Block check karakter atau disebut BCC ya guys. Oke, yang ketiga ada CRC, ya cyclic redundancy check. Ini metode pengecekan yang ketiga guys. Nah, dalam metode ini salah satu blok informasi dilihat sebagai deretan bit yang ditransmisikan itu. Semua pesan-pesannya itu akan dicek dan dianggap sebagai arus bit yang muncul sebagai rangkaian berbentuk siklus atau dicek. Semua bit pesan yang ditambahkan di shift ke generator CRC atau yang disebut register. Jadi antara LRC dan VRC ini dia hanya
pesan-pesan yang dicek yang cuma dianggap sebagai arus bit yang berbentuk siklus atau variety yang tertentu aja sih guys. Oke, itulah salah satu penjelasan dari macam-macam 3 itu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kesalahan pada komunikasi data. Nah, kesalahannya ini justru banyak banget guys. Kesalahan ini yang udah dicek dengan metode redundancy check tadi, yang 3 metode itu, dan masing-masing kesalahannya itu punya masing-masing metodenya sendiri ya guys ya. Ya pokoknya gitulah maksudnya. Nah, langsung saja saya sebutkan kesalahannya. Yang pertama itu ada kesalahan bit tunggal. Nah, apa itu kesalahan bit tunggal bang? Nah, kesalahan ini itu terjadi karena sebuah bit dalam data yang dikirim mengalami perubahan menjadi 0 atau 1 yang salah. Nah, yang kedua ada kesalahan bit ganda. Kesalahan ini terjadi karena lebih dari 1 bit dalam data yang dikirim mengalami perubahan menjadi 0 atau 1 yang salah. Nah, itu yang tadi bit ganda. Yang ketiga ada kesalahan burst. Kesalahan burst ini sendiri itu kesalahan yang terjadi karena beberapa bit dalam datanya itu dikirim mengalami perubahan secara berurutan. Dan yang keempat ada kesalahan paritas. Kesalahan paritas ini terjadi karena bit paritas yang digunakan untuk memeriksa kesalahan dalam data mengalami perubahan. Nah, yang kelima ada kesalahan framing. Nah, kesalahan ini nih yang justru banyak sekali di komunikasi data, banyak banget mungkin ya. Nah, ini terjadi karena antara frame data dalam komunikasi ini nggak terdeteksi dengan benar. Misal, jika frame data yang seharusnya berakhir pada titik tertentu tidak terdeteksi, sehingga frame data berikutnya itu nggak akan tersinkron lagi, jadi menjadi nggak kesinkron. Nah, itu yang disebut data itu nggak terdeteksi dengan benar. Itu adalah kesalahan framing ya guys. Dari semua kesalahan itu ada juga penyebab kesalahannya ya guys. Penyebab kesalahannya itu apa aja bang? Nah, ntar dulu, minum dulu gua. Oke. Ya, maaf, lanjutin. Penyebab kesalahan pada komunikasi data. Ya, banyak sekali sebenarnya penyebab kesalahan pada komunikasi data. Tapi ini adalah beberapa penyebab kenapa data itu bisa salah. Kenapa bisa? Kok bisa sih bang? Data komunikasi itu ada kesalahan, ada error. Nah, yang pertama, yang paling pertama itu ada gangguan transmisi. Gangguan transmisi itu apa? Gangguan fisik seperti gangguan kabel atau elektromagnetiknya itu nggak terinterferensi, atau rendaman sinyal. Ini juga nih, sinyal itu dapat menyebabkan kesalahan juga pada saat pengiriman data. Dan orang-orang juga banyak banget yang ngeluh sinyal cacat, sinyal gini, sinyal magnet. Yang kedua ada kestabilan jaringan. Lagi-lagi soal jaringan. Jaringan komunikasi yang gak stabil itu juga ngeganggu prosesnya komunikasi data, sehingga paket data itu bisa ada penundaan yang berlebihan. Nah, nirkabelnya juga dapat mengakibatkan kehabisan paket atau jaringan, jadi semuanya itu ketunda. Dan yang ketiga itu ada gangguan elektromagnetiknya juga. Dan faktor eksternal seperti gangguan elektromagnetik itu dari peralatan lain atau medan elektromagnetik lain yang bertabrakan lah, contohnya kan elektromagnetiknya nggak cuma satu, jadi kayak bertabrakan. Jadi lingkungan elektromagnetik itu juga bisa mengganggu sinyal data dari data lain ke data ini ke data lain gitu. Oke, dari kesalahan-kesalahan data yang sudah dijelaskan di atas tadi, mungkin ada beberapa upaya yang kita harus lakukan untuk memperbaiki kesalahan atau mencegah dari kesalahan-kesalahan itu. Tetapi ini menurut opini saya pribadi, jadi ya mungkin banyak orang yang punya pendapat atau punya cara sendiri untuk mencegah agar tidak terjadinya kesalahan pada komunikasi data ini. Kalau dari saya sendiri itu yang pertama mungkin ya kita harus melakukan deteksi kesalahan terlebih dahulu menggunakan yang tadi tuh, redundancy check ya. Nah, setelah itu kita mungkin juga bisa mengoreksi kesalahan-kesalahan apa saja nih yang terjadi nih, dan kesalahan seperti ini terus seperti apa dicegahnya. Nah, ada juga hal yang penting dalam mengatasi upaya, contohnya yang paling penting ya guys,
menggunakan teknologi jaringan yang kuat, teknologi jaringan yang stabil lah, karena untuk sinyal atau jaringan itu sangat penting dalam melakukan transmisi atau pengiriman data gitu. Jadi ya sinyal itu penting, apalagi sekarang udah zaman modern, jadi ya semakin kita melakukan hal yang kita itu, jadi semakin banyak juga sinyal yang harus kita kasih gitu. Nah, last but not least, kesimpulan dari yang saya jelaskan tadi di atas, ya mungkin dari komunikasi datanya sendiri ya. Karena komunikasi data itu komponen penting dalam dunia digital yang saat ini memungkinkan untuk pengiriman atau transmisi data melalui informasi bisa cepat karena adanya komunikasi data. Pokoknya pengiriman informasi dengan cepat dan efisien melalui jaringan terkomunikasi.